kalau mau tampil tuh aku satu aja salah khawatir. Apa tuh? Aduh gue muntah ya gue tampil. Kenapa? Sumpah. Kenapa gitu? Here di tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tomci. Ada Tommy dan juga Tomci sekarang di Indo banget. Yes. Dan sudah ada Jirayu. Hai. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hah? Apa kabar? Kabar aku baik banget ya. Terus kita mau pantun dulu yuk. Mau pantun boleh silakan. Udah disiapkan pantun sama Oh iya, udah disiapin ya. Coba. Silakan, Mas Tom. Makan roti rasanya anget. Cakep. Ada semut yang kalau makan gula enaknya diimut. Oh, au. Ketemu lagi di Indo banget. Bareng sama Jirayut yang imut. Hai. Ini live ya. Live. Bener, yang nonton kita tuh Indonesia Merauke sampai Papua. Dari Apa sih ujung namanya? sampai ujung. Dari ujung sampai ujung. Sampai Merauke. Bener. Bener. Wow, halo semuanya. Ya, sehat semuanya ya. Sehat ya. Kakak berdua sehat? Sehat. Alhamdulillah. By the way, ini Iya. Jirayut selalu bersemangat. Ini rahasianya apa sih? sebelum datang ke sini makan baterai dulu. Jadi intinya kita kalau mau bersemangat, yang pertama harus makan masakan ibu dulu. Benar. Ya mau sedikit mau banyak kita harus makan dulu karena itu vitamin buat kita menjadi aktivitasnya jadi lancar dan semangat. Cocok. Iya. Menu-menu favorit buatan ibu buat Jirayut apa menu favorit? Banyak kayaknya semua buatan ibu sih semuanya Favorit menjadi pasti. favorit. Iya, karena iya. masakan ibu paling enak sedunia ya. Iya nggak sih? Bener. Iya makanya pokoknya ya mau nggak mau harus dimakan, kalau nggak dimakan diabet sama mama. Gue juga makanan ibu gue suka. Makanan Iya. ibu gue, makanan Iya. ibu kos, Bener. makanan ibu-ibu pinggir jalan yang jualan. Intinya mau makan ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ininya kalau mama yang udah buat ininya enak. Enak. Kebanyakan enak ya. Gitu. Iya. Dan setiap masakan ibu itu tidak mengecewakan. Betul. Kata-kata kecewa seperti lagu Jirayut yang baru. Itu masuk banget ya Allah. Emang ya hostnya itu emang best ya. Ya, karena tadi datang ke sini nggak membawa kabar-kabar yang lain tapi membawa kabar tentang lagu baru. Iya betul. Kemarin aku udah datang ke sini sih. Melahirkan lagu yang sebelumnya. Nah ini beranak lagi. Oh, gitu. Ya maksudnya berkarya lagi lah. Istilah kayak gitu ya. Ada bekasnya mas beranak. Iya masih ada jahitan. Masih basah ya. Masih Nah, ya. ini lagu kecewa ini bercerita tentang apa Jirayut? Ya tentang kekecewaan seseorang gitu. Ya liriknya gimana? Seseorang, oke. Ya pokoknya intinya tentang kecewa. Yes. Ya kita kan maksudnya sudah jatuh cinta sama dia, tapi dia tuh nganggap kita tuh kayak apaan sih lo? Misalnya dia kan punya itu yang lebih lah kayak gitu. Ya menganggap kayak kita tuh yang kecintaan sama dia. Tapi bukan gitu. tentang diselingkuhin, bukan tentang ada orang Enggak sih, ketiga. malah kalau di MV-nya malah enggak, lebih ke kayak perempuan itu sebenarnya ada dunia nyata. Cuman perempuan itu dia itu sebenarnya enggak suka sama aku. Nah, aku yang udah halu duluan, udah Berharap berduluan. Jadi kayak udah ngehayal kalau kita Dia tuh tuh udah suka. pacaran. Padahal belum gitu. Itu kalau di video klipnya, kalau di cerita aslinya di lagunya ceritanya tentang apa? Emang sama juga? Sama intinya tentang kecewa ya, maksudnya kita tuh kan jadinya kan ini kok jadi ini kayak beda lagu ya waduh lagu Emang kalau penyanyi gitu ya? iya Gue tahu. Tahu. Sakit na. Iya. Mati. Iya. Ini kita udah berjuang Satu juta views. sama mati-matian, udah berjuang. Pokoknya berjuang banget. Ternyata balasan dari dia itu cuman ya udah gitu kayak gitu doang. Ya nggak berbalas balik lah kayak gitu. Ini dari cerita aslinya Jirayut. Enggak. Apa ini dari dengar orang? Ini cerita asli dari penciptanya kayaknya. Iya, soalnya kalau aku sih alhamdulillah yang belum ada kecewa-kecewa sama siapapun, ya kan. Tapi di gitu lagu ya, ini iya. ngomong Jirayut kan lagu ini nih lebih ke ballet ya. Belet apa sih? Ballet itu lebih ke mellow. Dangdut yang mellow. Iya, ya. Dangdut klasik Melayu, lebih ke ada Melayu-Melayunya juga. Lebih mendayu-dayu gitu. Mendayu-dayu, jarang kan denger aku nyanyi begini. Gak pernah denger yang kayak gini. Jarang kan, jarang banget. Baru ya pokoknya 2 lagu lah. Nah, sebelumnya kan Tira Tara. Tahu kan Tira Tara? Enggak tahu ya udah enggak apa-apa. Ketahuan langsung kita yang baru Tahu kalau gua tahu. Iya, soalnya kayak lama mikirnya ya gitu. Terluka Cinta. Terluka Cinta itu Ngebeat. masih kayak ngebeat, Iya musiknya kan? kayak disco-disco. Bener. Nah, ini yang terbaru kayak klasik Melayu gitu. Iya. Itu lo yang sendiri yang milih apa dari Ada tim. Sebenarnya dari manajemen bukan manajemen sih, dari label. Dari label itu mereka ngasih aku untuk mendengar lagunya. Pas aku denger
oke juga sih, masih menjadi hal yang baru buat aku ya. Dan aku pas aku ya udah oke deh, aku take vokal lagi ini aja gitu. Yes. Akhirnya mendalami juga. Karena sebenarnya kan gini ya, Yud ya. Lu kan dari Thailand. Akhirnya mempelajari bahasa Indonesia juga udah sulit. Akhirnya harus mendalami, memberikan rasa di lagu tapi itu. untungnya alhamdulillah sekarang ini kan bahasa Indonesia aku udah mulai berjalan dengan lancar gitu kan. Udah mulai bisa ngerti lah gitu. Makanya pas mau nyanyi lagu ini kan aku udah bisa masuk ke lagunya, kayak udah bisa kayak oh begini nih, gue tuh kecewa atau gimana gitu, harus bisa ngerasain itu. Sedih juga dapet ya. Ya insya Allah ya. Gimana yang pendengarnya, kita tanya pendengar ya. Kalau kita nyanyi sendiri kan kita nggak tahu ya dapat atau kagak gitu. Cuma kita harus nanya pendengarnya, gimana menurut kalian tuh kayak nyampe enggak, yang kalian dengar itu masuk gak gitu, kayak gitu loh. Jadi kita harus tanya pendengar. Kakak udah denger belum? Udah dong. Gimana menurut kakak? Video klipnya ya, di akhirnya kelihatan bahwa ternyata Jirayut sebenarnya nggak joget sama orang itu. Nah makanya aku bilang halu gitu. Iya. Makanya kan pas ada kan aku udah ke dia, dan dia gini, apaan sih lu kayak gitu. Nah sebenarnya aku tuh pikirnya kita udah pacaran, ternyata belum. Cuma haluan aku doang. Nah makanya tuh ini apaan sih orang ini gitu kan, kayak gitu. Wow, seru sekali Sobat RDI ya. Kita ngobrol sama Jirayut di segmen pertama. Cukup panjang. Ya lu ada cukup air cengkok ya. Mentang-mentang sama biduan ya. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Jirayut. Sekarang kita mendengarkan lagu yang apa nih, Indra? Sejak pandangan pertama. Oh iya, ini lagu favorit aku juga masih sih. Di Indo Banget. Radio RDI tempat kamu eksis, masih di Indo Banget. Ada Tommy dan juga Tomci serta Ayu. Jirayut. Hai, berjumpa lagi ya. Tadi kita 1 menit nggak ada, pasti kalian nggak kangen kan? Kok nggak kangen? Kangen dong ya. Kangen ya. Ngomongin tentang kangen, Ayut, kalau misalkan kan waktu itu juga sempat nonton kontennya Jirayut di YouTube, lagi balik nih ke Thailand. Yang YouTube lagi aku ngeliat renovasi rumah. Keren, udah kepo. Gila. Kenapa emang? Ini kalau misalkan balik ke rumah, apa yang paling dikangenin dari kalau ke Thailand ya? Kalau kayaknya kalau balik ke rumah sih yang aku paling utamain, karena aku kan orangnya kayak suka makan ya. Pasti yang aku kangen, pasti yang utamain aku cari itu makanan sih. Karena kan maksudnya di Indonesia ada sih makanan Thailand, cuman nggak komplit gitu kan. Makanya yang aku pulang pertama itu yang aku cari itu makanan. Apapun yang aku mau makan, aku beli semuanya jadi penuh gitu. Jadi yang dagang lewat langsung berhenti. Bener. Aku tadi Ayut bilang suka makan, tapi kalau misalkan lihat perutnya nggak ini ya. Masa sih? Bergelombang nih kalau suka makan. Ini Ayut termasuk yang rata ya. Masa sih? Gimana caranya? Olahraga juga campuran ya. Makan, olahraga, tidur, olahraga. Jadi kayak segitu-gitu aja, nggak naik nggak turun. Ngatur waktunya gimana? Ada manggung ya kan? Habis itu main sama teman-teman. Jarang main. Aku lebih ke kayak kalau nggak ada acara, lebih ke sempatin waktu untuk olahraga aku. Karena ya itu aku bilang kalau aku nggak olahraga, otak aku tuh kayak kurang berjalan gitu. Jadi kayak aku harus berolahraga. Tapi hari ini udah olahraga, kemarin. Pantesan tadi sebelum Jirayut datang olahraganya, otaknya datang duluan. Jalan tadi. Oh iya Kak. Iya karena ya begitu yang aku bilang, kalau aku nggak olahraga tuh kayak kurang refresh gitu otaknya. Karena kalau kerja terus kan pasti kita kan kayak penuh gitu, suntuk gitu kan kadang-kadang gitu. Makanya melepaskannya tuh dengan teriak di olahraga aja gitu. Salah satu olahraga yang Ayut jago banget adalah volley ya. Volley sama badminton. Ya kayak videoan ya begini ya. Kayak zaman dulu ya. Ayo dia gitu. Enggak bisa diam kalau ngeliat mic ya. Banyak improv nyanyi ya. Dulu banget kan kayak gini kan. Iya. Tadi sampai mana? Olahraga iya. Volley, badminton. Nah, sekarang ini lagi rame padel. Pernah aku ditawarin padel sih, tapi aku kayak belum paham gak sih, jiwanya tuh belum ada kayak rasa pengen main. Belum klik ke situ. Iya. Karena gak tahu kenapa kayak masih kalau aku ya masih belum ada rasa tertarik gitu. Tapi kalau tanya pengen coba nggak nanti mungkin iya. Cuman kalau untuk saat ini aku masih happy, masih suka dengan olahraga volley, badminton gitu. Kalau untuk padel tuh kan lagi banget, artis kebanyakan pada main ya. Nah, orang pada bilang, Ayut kamu pasti bisa, masa badminton bisa, masa ini nggak bisa gitu. Saya bilang iya, tapi sekarang ini lagi belum tertarik untuk bermain, Neng, bilang gitu. Jadi ya nanti
aja gitu, jangan dipaksa gitu. Mungkin lebih tertarik tuh investasi ya. Investasi apa? Mungkin lu punya duit beli tanah buat bikin lapangan padel. Oh iya tuh. Oh iya. Lagi rame. Benar. Oh iya, aku bikin di mana ya maksudnya kalau itu belum kepikiran. Tapi kalau investasi apa namanya kebun, insya Allah mungkin ya. Iya. Di Indonesia apa di sono gitu, karena di Indonesia kan udah bilang warga negara asing tidak boleh mempunyai aset di Indonesia kecuali dia menjadi warga Indonesia atau dia menjadi menikah bersama WNI atau tidak pakai nama milik orang. Tidak mau dong. Oh iya benar. Mau nggak bang? Mau nggak nama abang beli mobil tapi pakai nama orang, mau nggak? Jirayut mau beli aset tapi atas nama Tommy. Itu mukanya dia nggak bisa dipercaya. Lumayan. Mukanya nggak bisa dipercaya. Ini ngomong-ngomong soal investasi ya. Ini ngomong tadi soal investasi. Ya. Menurut gue musisi itu salah satu investasinya adalah karya. Ya. Nah, saya tadi kan gue tadi kan bilang Kecewa ini salah satu karya terbaru. Betul. Dan tadi kita ngeliat juga di YouTube nih baru sekitar seminggu 1,2 M views. Oh ya, alhamdulillah ya. Cepet loh penonton. Alhamdulillah. Kayaknya ini mungkin tercepat ya yang biasanya aku mengeluarkan karya itu. Kayaknya ini paling nggak tahu ya paling lancar ya kalau aku lihat ya, maksudnya alhamdulillah ya udah seminggu udah 1 juta gitu. Biasanya kan sebulan baru 1 juta ya gitu, karena kan aku kan biduan nanggung ya. Jadi orang nontonnya setengah gitu. Kali ini mungkin mereka juga menunggu lagu klasik dari aku gitu. Nah, makanya berarti cocok nih lagu-lagu klasik, orang seperti orang seneng ya. Berarti selanjutnya akan lagu dangdut klasik. Bisa jadi. Mungkin lagu cepat tapi klasik juga gitu, karena jadi aku maksudnya bisa menunjukkan aku udah bisa jadi biduan seutuhnya gitu loh, menunjukkan kualitas kalau aku tuh bisa nyanyi juga. Tapi jadi kan, biar orang kan nggak pikir kalau aku tuh nggak bisa nyanyi. Kan orang-orang yang baru tahu sekarang kan nggak tahu kalau aku tuh biduan. Kak, tahu nggak aku biduan? Tahu nggak? Tahu ya, udah tahu deh. Oke deh kalau tahu. Tapi karirnya Jirayut di Indonesia tuh benar-benar enggak itu juga sih. Maksudnya pelan penghargaan loh. Masih dikit sih itu. Iya, tapi alhamdulillah gitu. Maksudnya enggak gampang mau dapat itu, dan juga enggak semuanya ya yang bisa dapat itu. Ya aku udah punya sekitar, alhamdulillah banget, aku bersyukur banget gitu. Tapi udah lama nih enggak dapat nih. Kode keras. Udah lama nih enggak dapat lagi nih. Mudah-mudahan Ainus bikin ini ya, anugerah dangdut. Iya, ini dalam radio dong yang bikin. Boleh. Iya. Tapi menurut Yud, penghargaan apa yang paling worth it gitu bagi lo? Maksudnya paling tertinggi nih ketika berkarir di Indonesia gitu. Menurut aku pencapaian waktu itu aku pertama kali berkarya 2019, dan aku langsung alhamdulillah ya dapat penghargaan penyanyi dangdut pendatang baru terpopuler di pokoknya Indonesia Award lah award. Dalam itu aku dapat pertama kali, mana aku baru berkarya 1 tahun langsung dapat. Iya, 2019 dapat langsung dapat. Itu yang maksudnya itu menurut aku penghargaan yang susah gitu, dan maksudnya dapat alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang nggak dapat lagi karena saingannya ya maksudnya luar biasa semua ya, penyanyi keren semua. Tapi selalu tanya masih selalu masuk nominasi. Tapi ya mungkin belum rezeki ya gitu. Mudah-mudahan si lagu Kecewa ini membawa rezeki ya. Iya gitu. Masuk award. Terus tiba-tiba nanti jadi soundtrack film, siapa tahu. Oh bisa sih, bisa. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama. Kita gak main game sini. Ada games. Oh nanti ada. Saya suka mainin games tebak-tebak atau apa gitu. Oke, kita bikin habis ini ya. Ditantang kita. Biasanya kan host yang nawarin. Ini saya yang nawarin ya. Saya yang request. Terima kasih loh Jirayut ya. Terima kasih memudahkan pekerjaan kita berdua. Gimana Jirayutnya? Jangan-jangan kita undang lagi. Tiap hari ya. Kamu di sini ya. Ayo kita sama-sama mendengarkan lagu Kecewa. Jangan kemana-mana. Oke. FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Baru aja kamu dengar lagu dari Jirayut dengan Kecewa. Aduh, gimana Yud rasanya setelah sekian lama ya lo akhirnya merilis lagu gitu kan? Itu kan aku sebagai penyanyi kadang-kadang terlalu sibuk sama host dan lain-lain kan. Happy sih, dan aku selalu tunggu juga gitu, karena aku kan emang awal karirnya emang dari penyanyi ya. Jadi makanya setiap kali mau mengeluarkan atau mau melahirkan karya-karya baru pasti aku juga excited dan juga gak sabar gitu, karena
tidak bisa dilupakan gitu loh, apalagi kan kita harus terus asa ya nyanyi gitu, dan pasti pengen tunjukin lagi ke teman-teman kalau aku tuh bisa bernyanyi dan juga pengen berkarya lagi biar teman-teman Generation tuh bisa menikmati karya-karya terbaru aku di lewat lagu gitu. Yes. Tapi buat mungkin sobat RDI yang belum tahu Jirayut, sebenarnya pertama kali Jirayut itu pertama kali Jirayut itu bisa nyanyi itu sejak kapan sih? Udah lama dari 2018. Dalam kandungan Ya ampun, kan. Kalau dari nyanyi sih kayaknya dari keluarga aku yang bisa nyanyi sih sebenarnya banyak, cuman yang benar-benar fokus nyanyi banget tuh aku doang. Iya. Tapi kalau untuk mulainya bernyanyi berkarya gitu ya dari 2018 itu aku mulai ikut ajang kompetisi. Dari situ makanya alhamdulillah sampai sekarang. Yes. Dan menurut lo apa sih yang bikin lo akhirnya tertarik ya sama Danut Asia, dari Thailand datang ke Indonesia, dan apa yang bikin lo jatuh cinta sama Indonesia? Nah, itu. Yang pertama kali tuh aku sih pikir kalau aku itu gak percaya. Nah gitu. ini, ayo jangan lupa dipegang. Oh iya, ini. Pokoknya aku nggak percaya kalau aku ini lolos dan juga diterima gitu datang ke Indonesia. Pertama kali aku agak ragu ya, karena benar nggak sih gitu. Aku pikir aku dijual. Aku takut akan dijual gitu. Human trafficking. Iya, awalnya aku pikir kayak dijual nggak sih gue kayak gitu kan. Karena kan waktu itu masih umur 17 tahun dan Thailandnya dijual apa maksudnya? Ya don't cry gitu kan. Jadi aku mikir kayak aku dijual nih pasti, karena waktu itu umur masih 17. Terus lagi rame-rame juga pemberitaan tentang penculik anak-anak hilang kayak dijual gitu kan. Jadi aku ada rasa itu kayak mau nggak sih, kayak ya nggak sih. Pas aku lihat orang dari audisinya datang itu benar-benar bawa mic, bawa kamera, bawa wartawan. Nah itu jadi aku percaya. Pokoknya gampang banget kan bikin aku percaya. Bawa wartawan aja percaya langsung. Jadi buat kamu yang mau menculik Jirayut ya, bawa ke rumahnya bawa wartawan. Rumahnya mana sekarang? Pasti aku percaya kalau udah ada kamera. Pasti benar TV ini. Kalau dia nggak ada kamera, nggak ada apa, mungkin aku pikir ini pasti mau diculik. Kalau kameranya kamera CCTV boleh juga. Itu mah nggak percaya kita. Dia bawa kamera kayak gini. Kamera kayak gini. Oke. Jadi akhirnya dari situ lu percaya dan jatuh cinta nih sama Indonesia. Ya kalau tentang Indonesia tuh dari sekolah aku tuh aku udah sering belajar ya kayak dari waktu masih sekolah di Thailand. Kan Thailand tuh sering di sekolah kita tuh ada 10 bendera deh kalau nggak salah. Ada 10 bendera. Di kelas ada 10 bendera gitu dipasang. Ada Asia. Iya, ASEAN. ASEAN. Iya. Ada semua negara yang ASEAN kan. Jadi kita diajarin juga gitu kayak ini negara ini apa ibu kotanya, negara ini apa ibu kotanya kayak gitu. Nah, jadi tahu. Waktu pertama kali akhirnya tahu lagu genrenya dangdut itu pas umur berapa? Ya ini pas datang ke Indonesia. Pas benar-benar tahun 2018. Waktu aku audisi aja aku nggak tahu aku nyanyi lagu dangdut. Yang aku tahu aku nyanyi lagu yang enak dijoget gitu aja. Lagu pertama kali yang akhirnya bikin Jirayut jatuh cinta sama lagu dangdut apa? Ya itu Bang Jali banyak uang. Tahu nggak? Tahu dong. Coba kalau tahu. Liriknya aku nggak hafal. Nadanya apa? Orangnya yang di rumah. Itulah. Intinya Bang Jali. Iya. Lagu ini bukan. Beda orang. Rombongan jarang beli. Beda salah. Ini pokoknya lagunya kalau Linda yang nyanyi. Melinda. Enggak tahu namanya Linda dah. Pokoknya lagu itu. Pertama kali yang buat aku suka dengan lagu Indonesia. Dan belum tahu waktu itu kalau itu lagu dangdut. Tapi gini ya, udah kayak Jirayut ya. Bahkan sekarang orang Thailand juga suka sama lagu-lagu dangdut Indonesia. Viral tuh. Ayo tayang culik aku dong. Kalau itu mah lagu yang dibikin sama dia, cuman dia ngambil part Thailand itu. Kalau nggak salah aku pas bagian anana pacaye apa titena apa caya apa titeku apa tito apa tikut. Bagian itu doang yang aku tahu bagian Thailand. Kalau bagian ayo sayang culik aku dong. Nah itu kalau nggak salah aku emang dia bikin sendiri sih. Aku belum pernah dengar lagu Thailand ada versi itu. Tapi gini kan
kan kalau misalkan kita nih duo Tommy ini belajar bahasa Thailand susah banget. Tapi Jirayut tuh kayaknya gampang banget untuk bisa bahasa Indonesia. Ya. Waktu kurang lebih setahun udah menghasilkan karya dan dapat penghargaan. Setahun sih. Oh, waktu aku dapat karya terbaru itu belum lancar banget bahasa Indonesia. Kalau udah mulai kayak gini nih, 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, cara belajarnya gimana supaya Ya gampang? itu satu, kita lihat bergaul banyak, bertanya sama orang, berani bertanya, berani ngomong intinya ya pokoknya berani, sama kita juga belajar sambil belajar juga sama di les juga waktu itu. Kursus 3 bulan atau 2 bulan lupa Yes. pokoknya itu dah intinya. Yuk, kuncinya belajar sih, belajar, usaha, dan juga kemauannya harus tinggi. Gitu. Karena ada effort ya. Benar-benar. Di mana ada usaha di situ ada jalan katanya. Betul. Kalau kamu cuma pengen bisa tapi nggak usaha ya tetap aja nggak bisa. Itu dia. Gitu. Quotes of the day dari Jirayut ya. Oke. Dan sepertinya kita harus menuju ke segmen berikutnya. Kita mau lagu dulu. Nanti habis lagu kita mau kuis sama mendengarkan Jirayut bernyanyi. Nyanyi langsung live. Iya, Ini dong. live. Bener. Wow, ini pokoknya live ya. Ini nggak ada lip sync. Benar. No lip sync ya. Jadi kita live. Ya. Jadi juga kita lihat di YouTube ada yang ini ya, yang Nyawer. Nyawer. Terima Terima kasih kasih. yang nyawer. Annyeong. Wah, ini mah Dination. amin ya, pokoknya bakal menjadi orang kaya nanti. Amin. Ya. Terima kasih. Kita nanti juga bakal bahas ya bagaimana hubungan Jirayut sama G-Nation. Oke. Jangan kemana-mana. Telepon mereka nggak nanti? Nggak juga sih. Kita udah undang. Udah. Oh benar. Nggak apa-apa loh. Oke. Alexis masih di Indo banget bareng sama duo Tommy dan juga Jirayut. Emang kakak berdua namanya Tommy dua-dua? Benar. Betul. Oh emang sengaja ya radionya nyari yang namanya sama gitu ya. Oh jadi host. Dari sebelumnya udah ada penyiar sebelumnya, begitu ketemu nama duo Tommy, penyiar yang lama dipecat. Oh, kalah ya sama Iya, dua benar. Tommy. Iya. Tapi menurut lo gantengan yang mana? Beda-beda sih, punya Beda-beda. karismatik beda-beda ya. Asik. Iya beda-beda, nggak Betul, bisa. betul. Cuma sama-sama pakai kacamata ya. Iya benar, sama-sama pakai kacamata, pakai Lepas. topi. Itu. Langsung. Oke. Ayut, ini kan kalau misalnya lagi perform nih di atas panggung. Kadang kan orang kalau lagi melakukan hal apapun kadang-kadang suka kepikiran hal aneh. Pernah Ya. gak kepikiran kayak hal random di atas panggung? Misalnya tadi gue udah ngunci rumah belum ya? Tadi Aku tuh belum bisa cerita. boleh. Kalau aku tuh orangnya itu kalau mau tampil tuh suka muntah. Oh iya. Iya. Demam panggung emang. Bukan. Udah bertahun-tahun. Tak, ya kalau tanya deg-degan pasti masih wajar. Kalau orang pengen tampil bagus pasti ada rasa deg-degan. Ya. Tapi aku emang kebiasaan aku begitu dari dulu. Jadi aku mau naik panggung itu pasti muntah dulu. Tapi kalau hari Udah pasti. sering kejadian. Tapi kalau hari apa yang aku nggak muntah, aku jadi pertanyaan, loh, kok nggak muntah gitu? Kok nggak muntah gitu? Tapi ada ritual khusus nggak? Berarti harus minum apa atau harus makan apa? Pokoknya Nggak makan dulu nggak sebelum makan. Oh, malah nggak Jadi makan. kalau bisa jangan makan apapun. Air aja aku kalau bisa dikurangin, karena kalau nggak makan aja kalau muntah keluar air. Jadi kayak kalau bisa aku ya nggak makan dulu deh, biar kelar perform baru tuh aku tambah semua isiin. Tapi kan jadinya lapar di panggung. Nggak jadi lupa. Oh, jadi Paham nggak sih? Jadi kalau mau nyanyi itu kalau ya biar hindarin rasa muntah itu, jadi aku ya nggak makan dulu, tapi lapar aja jadi nggak berasa. Gara-gara itu. Cuman bakal lagi nggak muntah jadi kepikiran, kok hari ini kok aku nggak muntah ya gitu. Jadi kepikiran di panggung, aku takut tiba-tiba nyanyi lagi gitu kan. Kalau misalnya nih dari hari Senin sampai Minggu manggung terus 7 hari. Muntahnya berapa kali? Wow. Tapi ya belum pernah sih kayak gitu. Cuman ya kalau bisa jangan sampai muntah lah ya. Ya ntar kan itu muntah itu habis energi kita, tenaga kita juga kekuras loh. Gitu. Jadi kalau bisa jangan pas lagi. Cuma heran akunya kalau hari yang tampil nggak muntah, aku jadi tanya sendiri ya. Kok aku nggak muntah hari ini? Seharusnya bagus dong gitu kan. Malah aku jadi bertanya kenapa nggak muntah gua gitu. Itu jadi salah satu kesulitan ya itu menahan muntah juga ya ternyata Ya tapi ketika ya memanggung ya. kalau lagi nggak muntah jadi Aman-aman aja ya. Tapi agak insecure. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya karena ini sekarang lagi mau nanya-nanya random. Oke. Tadi seputar mau manggung kepikiran apa. Nah, sekarang mau seputar bahasa Indonesia. Oke. Pernah nggak lo tuh di momen dimana ngobrol sama orang tapi nggak ngerti artinya bahasa Indonesia tapi pura-pura ngerti? Sering. Jadi misalkan kalau itu sering kejadian di acara sitkom. Oh, sitkom. Ya acara lawak ya. Iya. Jadi misalkan kan nama juga kan aku kan bukan pelawak ya Kak ya.
Jadi aku sering bergabung sama Tapi pelawak. lucu ya, walaupun bukan pelawak tapi lucu. Ya pembawaannya. Pembawaannya. Cuman kalau untuk yang lawak ini nggak bisa. Makanya aku kalau diundang acara lawak itu ketemu sama senior-senior yang pelawak-pelawak yang zaman dulu atau gimana-gimana. Pressure. Kayak kadang-kadang mereka kan yang lawak nih. Dan aku nggak ngerti mereka ngelawak apa. Dan aku nggak ngerti mereka lawak. Kulihat orang pada ketawa. Aku ikut ketawa. Padahal dalam hati dia ngomong apa sih? Dia ketawa sih gitu. Nah, kadang-kadang aku nggak ngerti. Aku tanya. Artinya apa? Terus mereka dia ketawa gitu. Orang lagi pada ketawa. Ternyata ini ada si Thailand kagak ngerti sendiri gitu. Jadi Jadi kalau ketawa. misalkan di tongkrongan ya, misalkan lagi ngelawak terus Jirayut ketawa berarti belum tentu Jirayut Belum tentu. masuk jokes. Karena ya begitu kan apa namanya bahasa kadang-kadang bahasa yang ngelawak tuh pakai bahasa yang aku belum pernah dengar kadang-kadang ya. kata-katanya, makanya kok bilang apa itu ini gitu. Jadi kayak orang ketawa aku hahaha juga gitu biar kayak kita menghargain kayak gitu loh. Iya. Ini kan Jirayut ini sebagai orang yang semangat, penampilannya selalu cheerful. Kalau misalkan diibaratkan sebagai kartun, Jirayut tuh karakter di kartun apa? Kartun suka kartun. Kartun apa yang sesuai sama kartun karakter lo apa juga yang gitu? ya karakter kartun apa yang sesuai dengan karakternya Ya Jirayut? itu kartun Apri, Apa? kartu Duyung. Dulu kalau Mermaid. begituan. Mermaid. Aku kalau ke pasar pagi, Iya, pasar jadi kan dulu ada jual tahu CD. CD. Oh, iya, ya, iya. Jualan CD kan. CD ini yang dipakai di Bukan. Bukan VCD. itu. Beda. CD. CD yang Compact bulat, disc, yang dulu kan sekarang iya, udah iya. jarang nggak ada ya. Iya. Nah, terus kita ke pasar, kalau orang anak laki-laki lain kan pasti kalau nggak beli Batman, Superman gitu-gitu kan. benar. Kalau aku belinya CD Peri, CD Duyung buat putar di rumah karena ya seru aja gitu lihat kayak perempuan cantik, bener. terus lihat bersayap bisa terbang. Jadi kayak aku tuh imajinasinya tuh kayak Bisa gak ya kayak gitu? pengen terbang deh, kayak terus dunianya kayak keren deh dunianya. Apa namanya kura-kura aja bisa ngomong gitu kan, di dalam ikan laut. aja bisa ngomong gitu, kayak pengen deh ngomong sama ikan gitu kan. Kalau pengen ngobrol sama ikan, ngomongin apa sama ikan? Pengen ngomong aja gimana lu kok lu bisa bernapas sih di laut gitu. Pengen bertanya aja gitu ya. Keren ya dia bisa bernapas di laut loh gitu. Iya juga sih. Iya. Habis itu diambil, digoreng, dimakan. Iya. Enggak, kayak Janganlah kesian. Kan teman-teman. Berarti ikan apa yang nggak bisa berenang? Hah? Ikan yang Aku sering dengar sih tapi aku lupa jokesnya ya. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan 3, apa? 2, 1. Ikan goreng. Ikan udah mati. Ikan udah mati. Iya benar. udah mati. Ikan yang nggak bisa dimakan. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan yang udah digoreng. Apa? Ikan paus. Ikan apa? Apa Ayut? Lupa. Belum kepikiran ntar ya. Belum kepikiran. Kita kembalikan dulu nyawanya. Ya. Iya sorry ya today ya. Oke, ayo kita lanjut ke pertanyaan random. Iya. Pertanyaan random berikutnya nih. Kamu lebih pilih punya suara yang bagus tapi nggak bisa joget, atau pilih bisa joget tapi nggak punya suara bagus? Aduh. Pilih bisa joget atau pilih punya suara? Pilih punya suara bagus lah. Iya. Kalau ya masih kan biduan ya. Maksudnya kan kita kan kalau diundang offer ya pasti kan orang maunya suara juga dong. Ya maksudnya joget di belakangan lah. Benar. Tapi kalau bisa joget suaranya jelek bisa juga sih. Ada juga. Karena dibayar buat jogetnya. Iya. Iya sih. Benar. Kali ini ya aku pilih yang pertama lah. Karena aku kan dari ajang kompetisi top 10 Asia loh. Masa suaranya jelek? Iya loh. Ini top 10 Asia loh. Melawan dari 36 negara. Penghargaannya 12. 36 ya, penghargaannya 12. Singlenya udah 8 ya. Masa suaranya jelek ya kan? Enggak dong, harus suaranya tetap bagus. Jogetnya juga bagus gitu. Pertanyaannya itu nggak masuk logika deh. Masuk logistik ya. Saya undur diri. Jangan. Ayut ini kan hari ini Ayut datang kemari. Pasti bawa barang-barang di dalam tas. Tapi kalau misalkan dalam satu hari Ayut cuma boleh membawa 3 barang di dalam tas. Barang apa yang pasti harus dibawa 3 barang ini? Itu dia. Dalam tas ya. Oh sama-sama di dalam kantong, sama di dalam pokoknya 3 barang apa yang bakal lo bawa kalau keluar cuma dari 3 rumah gitu. Kalau yang pasti nggak bisa ketinggalan kayaknya yang terutama HP pasti HP, ya. benar, HP. Itu kayaknya HP itu kalau ketinggalan tuh kayaknya jiwaku tuh resah. Kayak
apa ya kayak ya pokoknya satu kerjaan kita di situ. Terus kita kan update apapun di situ. Jadi itu yang nggak boleh ketinggalan. Kedua adalah lip balm. Lip balm itu wajib. Wajib karena bibirku kan aku kering-keringan. Gitu. Suka kering. Sariawan. Sering sariawan dalam sih kalau sariawan. Kalau bibir emang suka kering, kulit aku kan sensitif. Jadi gampang kering, gampang kupas gitu. Jadi harus butuh lip balm. Nah, yang kedua lip balm. Pertama handphone, kedua lip balm, ketiga yang nggak bisa lupa di tas itu adalah apa ya aku sering bawa ya. Kunci mobil, kunci rumah, kunci. Kalau kunci mau amin ya Allah. Kalau kita kunci ya rumah kan kesian orang di rumah. Kunci. Apa ya aku nggak lupa. Itu kali ya. Kayaknya sisir rambut warna pink. Kenapa sisir rambut dan kenapa harus warna pink? Itu sisir favorit aku. Ada loh di tas aku, coba lihat. Tuh Binmay buka baik sisir rambut aku warna pink dan aku belinya di Thailand. Sebenarnya itu sisir kucing sih tapi buat rambutku. Iya tapi karena lucu. Bentar, kita tahan dulu sambil menunggu sisirnya datang ya kan. Kenapa menggunakan sisir kucing? Iya. Karena kalau cemilan kumis kucing oke. Sisir kucing karena tuh lihat tuh langsung bagus. Bisa bolak-balik dipakai. Bisa. Ini sebenarnya sisir kucing tapi karena aku suka warnanya pink terus kayaknya gampang kayak krek gitu kan langsung rapi. Aku sering bawa kemana-mana. Ini nggak pernah ketinggalan. Tuh lihat. Unik ya. Ada rambut nempel sih. Lucu kan? Inilah 3 barang yang selalu dibawa sama Jirayut. Oke, teman-teman buat Jirayut. Yang kedua tadi lip balm dan juga sisir. Keren. Karena sudah di sesi terakhir kita mau tanya-tanya lagi seputar lagu kecewa, mungkin pengen dipromoin juga ke pendengar. Oh iya, buat pendengar Teku tercinta jangan lupa ya dengerin anak aku ya atau karya aku terbaru yang baru aja di Sesar ya. Masih bahasa ini masih ada jahitan ya. Jangan lupa didengarin ya karena di situ pastinya aku sangat-sangat jantan. Pernah lihat aku jantan nggak? Pakai jas ya kalau di sini juga jantan tapi lemah lembut. Kalau itu jantan Melly ya, cool gitu. Jadi jangan lupa yang pengen penasaran, pengen lihat video klipnya, lagunya langsung aja di Trident, di YouTube Trident. Karena di situlah aku membuktikan kalau aku tuh penyanyi udah hampir 90%, belum 100% ya. Jadi dikit lagi 100% ya. Jadi tolong disupport dia jadi 100%. Kalau gitu kita mau mendengarkan Jirayut perform. Ini live. No delay. No delay. No apa sih? No lip sync ya. No woman no cry. No. Oh ya ini mau dipegangin gak Jirayut ini? Ya mau pakein dulu ya. Nah buat yang mau dengerin live harus dengerin di radio ya, yang di YouTube. Oh ini ada suara kita ternyata. Iya ada. Jadi aku yang ngaca bentar ya. Boleh dong. Buat yang di YouTube langsung aja pindah ke radio biar bisa mendengarkan suaranya. Yes. Begitu. Kalau